Kominfo Kabupaten Cirebon. Selamat datang pemirsa di program terbaru kami Cirebon Terasi. Transformasi menuju era digitalisasi yang dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Di Cirebon Terasi ini kita akan mengekspos program-program yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Cirebon, khususnya di tahun 2022. Saat ini saya sudah berada di Pendopo Bupati Cirebon. Saya sudah membuat janji bersama dengan Pak Bupati ingin berbincang langsung terkait program-program unggulannya. Langsung saja kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bupati apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi Bapak ya? Iya. Boleh duduk Pak? Mangga no. Terima kasih Bapak. Akhirnya ketemu lagi sama Pak Bupati iya. nih. Pak, maaf mengganggu nih kegiatannya nih Pak. Iya, gimana? Bapak sebelumnya gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Di Oke, luar biasa, situasi ya, Pak. pandemi pun yang penting kita sehat. Itu Bapak betul. Situasi Kabupaten Cirebon sekarang level 3 ya Pak? Level 3, mudah-mudahan kita kalau masyarakat juga ngikuti anjuran pemerintah, insya Allah kita akan bisa turun kembali. Oke, harus patuh juga ya Pak, Harus taat patuh. dengan prokesnya nih Pak Bupati ya? Iya. Oke, Pak ngomong-ngomong tahun 2022 nih Pak, pasti pemerintah Kabupaten Cirebon punya program-program unggulan. Novi mau tahu nih, pemirsa RCTV juga ingin tahu Iya. seperti apa sih Pak Bupati? Jadi di tahun 2022 ini kami pemerintah Kabupaten Cirebon mempunyai program unggulan, terutama masyarakatnya harus sehat. Harus sehat. Harus sehat, apalagi di situasi pandemi ini, maka kami berharap masyarakat itu sehat. Karena sehat itu awal daripada untuk kita beraktivitas. Mau kerja, mau ibadah, mau sekolah, mau usaha, itu utama itu sehat. Betul Pak. Itu, jadi sehat paling Ngomongin utama. sehat itu penting, mahal juga ya Pak Bupati Paling ya? penting, awal dari segala macam itu kita harus sehat. Bapak punya tips nggak sih Pak untuk menjaga kesehatan, apalagi di tengah banyaknya aktivitas Pak Bupati nih Pak, yang Ya. dari pagi kayaknya full sampai malam kadang tuh Pak. Jadi kami mempunyai program bahwa masyarakat ingin kita sehat. Nah, kami pun dengan Dinas Kesehatan harus bisa mempunyai program unggulan dari kesehatan tentang masalah bahwa masyarakat juga untuk mengetahui tentang kalau dia berobat, kalau dia memerlukan, itu harus dia juga sudah tahu. Jadi pakai sekarang kan zaman digitalisasi. Betul ya. sekali Pak Bupati. Eranya digitalisasi, jadi kita pun harus menyesuaikan zaman ini Pak ya. Jadi Iya, program kita juga harus program. punya terobosan Pak Bupati. Iya, kita ini. Jadi kita mempunyai program yang disebut bahwa transformasi digitalisasi masyarakat untuk mengetahui tentang pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Oke, ngomongin soal kesehatan nih Pak ya, Ya. dari Dinas Kesehatan, Bapak yang sudah jalin kerjasama ya Pak ya, program-programnya seperti apa sih Pak? Kita ingin tahu Pak. Kita dengan kesehatan kita ini harus bisa, Dinas Kesehatan itu harus bisa berinovasi pelayanan. Tapi kalau lebih enaknya nanti kita telepon supaya supaya kita supaya tahu tentang Dinas Kesehatan itu bagaimana sih pelayanannya, gitu, supaya dia pelayanannya supaya apa yang diinginkan paripurna itu. Biar lebih jelas, lebih enak juga ya Pak ya. Iya. Langsung ngobrol dengan Ibu Neneng, Ibu Dokter Neneng ya. Ibu Dokter Neneng, iya. Bapak mau telepon Pak? Ada ini. Oke, langsung ditelepon sama Pak Bupati ini ya. Kita tunggu. Biar masyarakat juga jadi tahu ya Pak ya, Iya. Dinas Kesehatan ini punya program apa, khususnya dalam hal kesehatan masyarakat, dari pelayanannya, kemudian fasilitasnya seperti apa sih di tahun 2022 ini. Oke, sedang coba ditelepon nih pemirsa RCTV ya, Dr. Neneng, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, Ibu, nanti kita Dinas dari Kesehatan bisa menjelaskan tentang masalah program-program pelayanan terhadap masyarakat untuk pelayanan kesehatan di Kabupaten Cirebon. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung merapat ya Pak ya? Yo, mangga. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Oke, jadi kita akan ngobrol langsung nih ya dengan Kepala Dinas Kesehatan ya Pak Bupati ya. Iya. Di telepon Pak Bupati akan coba kita tunggu pemirsa ya kehadiran dari Ibu Dr. Neneng Hasanah selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Bagaimana dok, sehat? Alhamdulillah Pak Bupati sehat Pak. Alhamdulillah. Ini dok, kita ini tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Dok Nopi tentang masalah program unggulan di Kabupaten Cirebon. Kami sudah jelaskan bahwa program unggulan di Kabupaten Cirebon salah satunya untuk tahun 2022 ini adalah kesehatan. Bahwa karena saya melihat kesehatan ini adalah suatu kebutuhan yang paling pokok untuk masyarakat. Orang bisa bekerja, orang bisa beribadah, orang bisa sekolah, itu yang utama adalah sehat. Dengan sehat orang bisa beraktivitas apapun. Nah, ini kita kan di Kabupaten Cirebon ada daerah ya, ada yang kampung, ada yang kota. Nah, agar masyarakat Kabupaten Cirebon ini bisa terlayani kesehatan dengan baik, kita kan mempunyai program terasi ya, transformasi era menuju digitalisasi, agar masyarakat Kabupaten Cirebon bisa terlayani dengan baik. Itu dia sudah tahu, oh ini sakit, nanti ke rumah sakit mana, ke puskesmas mana, dokternya siapa, ada nggak pelayanannya. Jadi masyarakat begitu datang ke sana bisa langsung terlayani persyaratan. Nah, untuk itu nanti Nopi yang bisa tanya langsung. Ini Dokter Neneng, ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Mangga barangkali mau Biar lebih tanya-tanya. jelas ya gitu ya Dokter Neneng ya. Ini kita mau tahu semua nih ya terkait dengan program-program dari Dinas Kesehatan untuk kesehatan masyarakat. Seperti apa sih terobosan-terobosan untuk tahun 2022 ini nih dok? Ya, terima kasih Pak Bupati, Mbak Nopi, bahwa di dalam era digitalisasi saat ini memang kita tidak bisa menghindari ya. Artinya masyarakat itu harus bisa mendapatkan akses yang mudah gitu. Di mana juga bahwa Indonesia itu harus mencetak generasi emas Pak Bupati tahun 2045. Nah, generasi emas ini saat ini berada di sasaran-sasaran anak sekolah dasar Pak, SD, SMP. Nah, makanya Dinas Kesehatan dengan adanya SIMKes Dik, bahwa sistem informasi kesehatan peserta didik gitu. Artinya kalau dulu peserta didik ini mulai dari SD, SMP, SMA selesai dilaksanakan pemeriksaan sudah selesai. Tetapi dengan adanya SIMKes Dik ini bahwa pelajar-pelajar ini nanti akan memiliki rapot Pak Bupati ya, seperti itu, karena data itu nanti lengkap sekali, data-data untuk murid-murid sekolah ini Di rapot anak sekolah di luar dari rapot pendidikannya Pak. Ada gitu. Itu ada jadi nanti ada rapot kesehatannya Pak. Yang ini nanti kalau di sekolah itu kan ada pemeriksaan rutin Pak. Itu di dalam setahun kita ada pemeriksaan 2 kali. Mulai dari tinggi badan, berat badan, pemeriksaan gizi, pemeriksaan gigi, mata, hidung, semua. Nanti akan terdata di situ semua Pak Bupati. Terus termasuk data mengenai imunisasinya selama sebagai siswa di sekolah, nanti akan terdata di situ. Jadi pada saat nanti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, nah rapot itu juga sebagai dasar, oh ternyata anak ini memang dalam kondisi sehat. Itu Pak Bupati. Ini datanya sendiri tersimpan di mana itu, dok? Data ini bisa tersimpan di sekolah-sekolah yang sudah menetapkan kegiatan ini dan berada juga di puskesmas. Jadi nanti tenaga UKS-nya, guru UKS-nya Pak Bupati yang memang sudah terlatih, dan tenaga UKS programmer yang ada di puskesmas juga sama. Jadi data terinput di sekolah, nanti kita bisa menganalisanya gitu. Seperti itu Pak Bupati. Ya.
Jadi saat anak nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu ada ya? Ada. Data kesehatannya Data itu, rekam kesehatannya Pak Bu, mulai dari kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Seperti itu Pak Bupati. Oke. Jadi sudah tidak manual lagi ya Pak Tidak ya? manual. Ya. Jadi kita kan mempunyai program terasi, transformasi menuju era digitalisasi untuk pelayanan terhadap masyarakat. Karena kami mempersiapkan generasi muda kita ini untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, agar anak-anak kita ini bisa bersaing di dalam kehidupannya untuk mengisi dia waktu remaja dan dewasanya. Harus dari sekarang. Betul. Jadi anak-anak yang tadi dikemukakan oleh Dinkes ini, anak dari SD, dia supaya sehat terus. Karena kalau dia sering sakit, otaknya pasti akan terganggu. Bahkan ada istilah al-aqlu salim, jismi salim. Jadi dengan otak yang sehat ini terdapat kepada tubuh jiwa yang sehat. Oke, biar sehat, anak-anak nanti dalam pelajaran juga semangat gitu ya Pak Iya, Bupati ya? iya. Oke, nah tadi dalam hal pendidikan, berarti berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan? Dinas Pendidikan. Seperti itu. Kemudian nanti selanjutnya bagaimana tuh untuk datanya sendiri, fungsinya? Data ini tentunya berfungsi sebagai pengambil kebijakan ya pada saat di sekolah tersebut mungkin siswa-siswanya kok ternyata banyak yang darahnya kurang gitu, HB-nya ya Pak Bupati ya. Nah nanti kita juga berkaitan kepada program pemberian tablet tambah darah seperti itu untuk pengambilan kebijakan di dalam permasalahan yang ada. Dalam hal layanan kesehatan, Iya, layanannya. layanan. Jadi mendekatkan juga layanan kesehatan Pak Bupati. Ya. Ya, Nah, seperti itu. Ibu sebagai Dinkes ini sudah ke puskesmas, sudah disiapkan nggak? Sudah Pak. Oke. Nanti kalau gitu kita cek Iya, apa siap, di Pak. puskesmas ini apa dia sudah pelayanan sudah baik Betul. enggak? Kesiapannya seperti apa begitu Pak Ya, Bupati ya? jadi nanti saya minta kepada Dinkes apabila ada puskesmas yang memang program kita ternyata belum melaksanakan ya kita perlu ada perhatian. Oke. Maka nanti kita minta ini karena tadi program dari Dinkes kan sudah bagus. Tinggal kita ngecek. Ngecek Di- ke lapangan, ya, Ngecek ke lapangan. Siap, Pak. nggak nih kira-kira Iya. Dok? Siap nggak? Siap Pak. Siap nggak nanti kita ke Siap. lapangan? Iya, siap Jam Pak. curang. Kemudian kita lihat ya. lokasi kita. Nanti kita akan lokasi ke Puskesmas Beber, Pak. Puskesmas Puskesmas Beber. Beber. Puskesmas Beber Oh, ini ya, memang inovasinya sudah banyak, Pak. Jadi memang Puskesmas Beber ini sejak 2016 di provinsi lain belum ada akreditasi. Jadi Puskesmas Beber ini sudah maju pertama kali, Pak. 2019 sama diakreditasi gitu ya. Dia sudah paripurna gitu. Wow, Seperti jadi itu. sebagai puskesmas unggulan Puskesmas juga nih, unggulan Dokter Neneng ada di ya. Kabupaten Cirebon. Kita Seperti lihat itu. langsung nanti. Kita lihat langsung, Pak. Oke, langsung kita menuju ke sana Pak Ayo, Bupati. Dokter? siap, ayo, Siap, mangga oke. kita ke sana. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Puskesmas Beber ini sebagai puskesmas perdesaan di Kabupaten Cirebon memiliki banyak inovasi yang terinduksi. Ada ramah anak, kemudian sayang ibu, kemudian inovasi pusar toga, kemudian solid milenial, terakhir itu santun lansia. Di sini banyak sekali ragam pelayanannya sebagaimana puskesmas, namun ada beberapa hal yang mungkin lebih khusus. Ada pemisahan layanan infeksius dan non infeksius. Kemudian yang paling spesifik ada layanan psikolog dan juga layanan-layanan UKS. Dalam masa pandemi COVID seperti ini, kami di ruangan-ruangan puskesmas tentu harus menggunakan prokes, dan di ruang tunggu, di ruang obat yang banyak berkumpulnya pasien pengunjung, itu kami selama jam kerja
menggunakan desinfektan herbal yang berjalan terus, dan setelah selesai kami memfogging dengan desinfektan herbal sehingga insya Allah menjadi aman para pengunjung di Puskesmas Beber. Kemudian ada kantin Germas, itu juga inovasi yang kami gunakan untuk pendidikan dan juga Nah, ini Nok sudah nyampe ke Puskesmas Beber nih. Oke, Puskesmas Beber. Ya, Beber ini kecamatan yang berbatasan dengan Kuningan, Kuningan, ya. Pak. Oke, Ya, ini ini. salah satunya sudah terakreditasi dokter Sudah ini ya. terakreditasi paripurna. Paripurna. Ini. Lihat coba Iya, coba. apa yang tadi kita bicarakan tentang masa pelayanan di Puskesmas Sumber ini. Iya. Assalamualaikum, siap. Ya, Bu. Ini daftar antrian. Ya, ini ada untuk daftar antrian pasien dewasa, balita, ibu hamil, dan lansia 60 Oh, tahun ke lansia. atas. Oh, jadi tinggal ketik, tinggal klik. Iya, betul. Sudah ini. Pak, kita arahin ini sesuai protokol kesehatan, jaga jaraknya, nanti tinggal diarahin aja. Oh, gitu diarahin. Oke, jadi gampang ini Iya, ya. betul. menunjukkan. Oke. Nanti tinggal ini. Oke, kita Oh, cek. coba ini. Nah, coba, Neng. Coba, Nok. Normal, Pak, 36,2. Oh iya, sehat. Pak Heri ya, Pak. Kepala ini Puskesmas Beber kepala ya. Puskesmas Kepala Beber. Puskesmas Beber. Oh, di sini. Sehat, Pak. Ini diisi dulu daftar hadir buku tamunya. Ini tanggalnya udah, tinggal nama Tanggal, aja. tinggal nama. Nama, instansi. Ini Ya. ada jamu, ada Jamu? menyediakan Welcome drink, Bapak. welcome drink di Ibu, Puskesmas welcome drink Bogor. kita. Tiap hari kita menyediakan ini untuk Ini jamu? pasien. Iya. Oh gitu, jadi yang ini Iya. Cicipin, Bapak. gratis enggak? Gratis buat Pak Bupati nih ya, Pak ya. Coba, Mau jahe atau beras kencur? yang baras kecur Oh, coba. beras kencur. Ini buat sendiri atau beli? buat sendiri Oh, buat dari sendiri. Puskesmas Bogor. Luar biasa. Ya, pengembangan ini Pak, obat keluarganya atau enggaknya. Nah, ini bagian dari coba. inovasi. Puskesmas Inovasi Beber. di Puskesmas Bogor nih Pak Heri ya. Oh, ini beras kencur. Oh, ini beras kencur nih. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mana, Bu? Yang satunya apa itu, Ibu? Ini ada wedang jahe. Oh, wedang jahe. Wedang jahe. Ini
Kang Jai. Gimana Pak? Kenceng. Bagaimana Pak? Gimana rasanya Pak buatan Puskesmas Beber nih ya? Sama banyak manfaatnya di sini nih Pak. Ada. Kalau saya kalau tiap hari minum jamu. Minum jamu. Karena di sini tiap hari menyediakan. Terima kasih banyak. Oke. Ya, ini merupakan puskesmas yang menjadi unggulan di Kabupaten Cirebon nih, Ibu. Puskesmas perawatan, puskesmas mampu ponet Pak. Yang ini yang pasien yang udah daftar. Oh ini ibu. Kalau ibu dari mana asalnya? Dari Patakan. Di desa. Dia dari desa Patakan. Oh Desa Patakan. Oh mau berobat, coba lihat ibu. Punya kis ya Bu? Punya kis, Iya, semoga kis. sehat. Betul Indonesia sehat ya. Ya, jadi Ibu mau kontrol sakit apa ibu? hipertensi Hipertensi ibu. Kalau umur udah berapa tahun? 52. 52. Nah itu sering berobat Bu ya supaya menjaga kesehatan Bu, ya. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Jadi kalau ibu belum mempunyai BPJS. Iya Pak, katanya Ya. punya BPJS. Katanya kalau bikin BPJS tuh ribet katanya. Oh ribet. Susah. Nah ini mumpung ada Dinkes ini. Iya, Kepala Dinas Kesehatannya di sini. Ibu, ini ada masyarakat yang tadi ada kesulitan untuk mendapatkan BPJS supaya berobatnya. Nanti dibantu itu. Iya, siap Pak. Bu, nanti siapkan saja KTP, kartu keluarga, dan nanti ada tim dari Puskesmas Beber ya untuk memfasilitasi Pak. Oke, betul tidak tuh Pak? Katanya pembuatannya tuh ribet gitu Pak. Oke, mudah. Nanti dibantuin ya. Tinggal ada ini ya persyaratannya di bawah. Persyaratannya, KTP-nya di bawah Ibu? Di bawah. Langsung dibuatkan gitu. KTP yang aslinya nanti. Oh. Tapi bisa, yang Bu? asli Bisa. apa KTP? Oh bisa. yang fotokopi bisa. Kalau ibunya ya nanti dibuatkan. Kalau ibunya memang termasuk yang data keluarga yang tidak mampu, artinya nanti akan dimasukkan ke dalam pesertaan jaminan kesehatan daerah Bu. Seperti itu. Ya. Itu sebagai Nanti- program juga ya Bu Iya, ya di sebagai BPI program. ya, Dinas Ibu Kesehatan. supaya sehat terus Bu. Ya. Ikut ya. Sekarang mungkin bisa difasilitasi Berobat. Mas. Coba sembuh ya Ibu, sehat lagi ya Ibu. Oke. Iya. Kita lihat survei untuk Dari Puskesmas yang Beber ya. daftar ini berarti ke pendaftaran. Ini. Iya, iya. Ini. Ini pendaftaran, kita Loket bagi-bagi nomor pendaftaran, 1, 1, 2, 2, 3 3. Pak. Kita cek Pak, yang karena sudah digitalisasi itu Pak. Oh iya. Di mana? Itu Pak, sedang diinput ya Pak ya datanya Pak ya. Oh ini sedang diinput ya. Di mana? Oh, di bawah. Iya. Ini proses pendaftaran itu. Oh. Nah, ini tempat fokus pelayanan Pak. Pelayanannya ada. juga Ya, nah, Oh jadi ini. sambil menunggu Ruang tunggunya ini ya. Sambil nunggu. Sama ada fasilitas. Iya, Itu ya Pak ya. literasi. Lagi ini ya. Untuk anak-anak juga ya Pak ya. Betul, memang untuk anak-anak. Oke. Iya, inilah fasilitas-fasilitas ya Pak ya. Yang ada di Ini Puskesmas Pak Beber. Pak Heri ya. Ya. Ini kalau masyarakat kalau di sini tiap hari yang berobat banyak. Sangat banyak sekali. Di masa pandemi sih separuhnya dari yang dulu. Jadi sampai 400 pasien Per hari? Setiap hari. Itu ada banyak juga yang dari luar. di luar Luar kabupaten. wilayah di Beber. Beber itu. Tapi tetap Dilayani semuanya Bapak dengan baik insya Allah. Oh, oke. Siap. Kita lihat lagi di situ ada fasilitas literasi ya Pak. Ada Ya. literasi buat yang menunggu Iya. dan meningkatkan pengetahuan mereka. Tadi Dokter Reni sampaikan kalau ada yang untuk kaum milenialnya itu gimana ya? Oh, iya. Oh iya. Ada juga gitu ya. Kita penasaran ya Pak Bupati ya. Layanan kita sangat banyak Bapak, ada 5 induk inovasi gitu. Kita nanti lihat ya Pak. Ya, coba lihat Kita sana. Coba Mungkin kita ada lihat. di Kaya juga lebih lewat, mungkin beberapa ruangan. Siap. Oh di sini ya. Ya, alhamdulillah. Kita Ini program apa nih Pak? kita ada program Alsrem UKS, jadi harus
lebih fokus kita dengan anak balita golden age period, kita mengawal itu sampai dengan SMA. Di sini sesuai Ibu tadi. sistem informasi manajemen kesehatan peserta didik Pak. Peserta didik di Iya. sini. Sinkesdik itu yang tadi disampaikan. Oh, di sini ya. Di Dokter Puskesmas Bogor juga ada psikolognya ya, Di depan. Esdik Simkesdik. TK. Oh, ini. Oh, ini. Oh, dokter Iya. balita. Nah, Kabupaten Cirebon itu termasuk mendapatkan juara pertama Pak di di Jawa Barat tahun 2021 karena memang proses pencatatannya sudah menggunakan digitalisasi. Ada yang namanya elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Nah, dikumpulkan dari ini Pak, dari Posyandu, dari Puskesmas. Coba lihat gitu yang pakai digitalisasi. Ada, nanti di bawah mungkin kita bisa di laptop. Oh, gitu. Iya. Siap, Iya. Ini untuk TK ya, untuk Untuk anak-anak balita, Pak. sekolah balita. Iya. Untuk melihat pertumbuhan dan perkembangannya. Pemantauan SMA-nya di sini nanti. Pacamat. Ada beberapa inovasi yang dari KIA, Sayang Ibu, Oh, KIA. Laktasi Baby Spa, Iya, Baby Spa. udah, insya Allah. Jadi mengawal Golden Age Period, full sampai SMA. Nah, ini ruang pelayanan KIA yang Pak. pelayanan. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pahami. Iya. Oh, ini Ini sini. Ibu Bikornya, Bapak. Oh, yaudah. Ya, sehat. Ini pelayanan. Nah, ini ruang pemeriksaannya memang dibuat senyaman dan sesuai dengan standar pada saat ini ya Pak ya. Ini, ya, sehingga nanti Jadi untuk- masyarakat merasa nyaman, mutunya juga terjamin gitu. Ya, jadi ini untuk melaksanakan pendeteksian kanker leher rahim Pak. Di sini juga bisa untuk pelaksanaan IPA tes. Pak Dokter Ahmad Jani ada ya? Nah, dokternya. Lagi layanan kan? Lagi pelayanan dia dok. Lagi ada pasiennya? Ada. Ada pasien. USG. Oh, ini ya. Lengkap ya di sini ya Pak ya? Iya. Insya Allah paling lengkap Paling lengkap. dengan tambahan inovasi dan digitalisasi yang diharapkan Pak Bupati sama Ibu Kadis. Perlu ya Pak inovasi ya Pak? Ya, sekarang harus perlu Siap. berinovasi untuk pelayanan masyarakat Siap, Pak. yang paripurna. Jadi dengan adanya berinovasi ini masyarakat kan dengan mudah mendapatkan Siap. pelayanan. Kita ke tempat berikutnya Pak. Berikutnya kita mau ke ruang apa ini? Ke ruang Ruang Ponet. Ruang Ponet. Ruang Ponet. connect. Persalinan kedaruratan. Pelayanan, obstetri, neonatologi, emergensi dasar Pak. Jadi, Pelayanan. Iya, pelayanan obstetri, neonatologi, emergensi dasar. Ini puskesmas. Iya. Halo, Neng, gimana? Nah ini petugas-petugas yang ada di puskesmas Ponet ini ya. Siap. Ya. Tiket. Oh, yang 3 shift, tiketnya. Pak Bapak. Oh, 3 shift. 3 shift. Berarti sampai malam? Iya, Oh, 24 jam. 24 jam. Oh, 24 jam di sini. jam. Pelayanan ini. Mantap, 24 jam. Bapak udah punya puskesmas 24 jam untuk persalinan. Jadi kalau masyarakat yang memerlukan malam pun Iya, Nggak ada masalah, pelayanan Bapak. bisa di Iya. sini, lagi Pak. Mhm. Iya. tetap dilayani. Siap. Kenal piket. Ada baby spa, bayi baru ya Oh, yang baru lahir kita untuk mandi, lakukan apa gitu. untuk pemijatan, mandi, Perawatan. laktasi juga. Nah, Ini ini ruang Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Jadi SDM-nya pun harus dipersiapkan ya sampai malam sih Pak. Siap, banyak dokter ada insya Allah 3, kemudian psikolog juga ada, ada bisa nurse juga banyak. Iya. Oke, karena perlu juga ya Pak ya untuk tenaganya Pak. SDM-nya ini karena 24 jam harus siap
Nanti kalau yang piket-piket kalau malam waktu istirahat. Kalau tidak ada pasien. Kalau tidak ada pasien. Jadi pas gitu dari masyarakat ada yang datang, udah siap gitu. Oke, baik. Terkait dengan digitalisasi saat ini Pak, seperti apa nih untuk program-program yang dimiliki di sini, Pak? Digitalisasi ada sekitar 27 kita punya sistem aplikasi untuk digitalisasi. Siap Pak. Aplikasi. Termasuk salah satunya Simkesdik. Simkesdik, terus ada EPP EPPGM. ya. EPPGBM, itu apa itu? Dok? Elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Jadi tadi ya gizi Pak. Oh, gizi. Ya. Jadi mulai dari pelayanan di posyandu itu sudah menggunakan data elektronik sehingga bisa terpantau gitu ya. Ternyata kalau bayi tersebut atau balita tersebut ada gizi kurang atau menuju kepada stunting atau wasting, nah itu bisa untuk segera ditindaklanjuti. Dipantau terus sampai terus, SMA ya. malahan. Iya. Dengan Simkesdik sampai SMA. Sampai SMA. Iya. Pak, kalau Bapak ini kan puskesmas ini adanya kan di daerah ya. Nah, Siap. sambutan masyarakat yang program Bapak yang sudah bagus. Nah, masyarakat sudah tahu nggak? Tahu dan sehingga program-program yang bagus ini lalu masyarakatnya menjambut gitu. Jadi lingkungan di Bogor ini orangnya sehat-sehat. Alhamdulillah Pak Bupati, semua udah disosialisasikan lama. Kita sosialisasikan ya. Sejak 2016-17 gitu. Kemudian mengembang ke sini dan malahan mungkin rencana kita punya 6 lagi. Dengan izin Ibu Kadis, mengembangkan dari aplikasi yang sudah ada, lebih disempurnakan lagi, mengcover lagi medical record warga wilayah kerja Bogor. Lebih komprehensif, holistik. Ya, jadi pelayanan pemerintah itu terhadap masyarakat harus selalu berinovasi. Sudah disosialisasikan Bapak. Zaman saling berubah, terus wawasan masyarakat juga kan berbeda ya. Nah, kita harus mengikuti supaya masyarakat apa yang dia inginkan kita telayani dengan baik. Ya. Kalau Bogor ini bagus. Bagus ya Pak ya? Kalau Tinggal puskesmas seperti dilengkapi ini lagi, Pak. semua, Iya. Kita punya 11 puskesmas dengan tempat perawatan Pak. Nah, 35 puskesmas mampu connect Pak. kalau di kita ada berapa puskesmas? Ada 60 ya. puskesmas 60, puskesmas yang perawatan dari 60 itu ada 11 puskesmas yang dengan tempat perawatan dan ada 35 puskesmas yang mampu connect Pak. Oke. Boleh kita lihat Bapak untuk yang digitalisasinya itu Pak? Boleh. Ya pemirsa FCTV juga tahu. Kasih. Oh, Ya, di ini sini menyediakan ruangan Sini, untuk Bapak. menyusui, Ibu-ibu, Pak. pasien, Menyusui ya. ibu-ibu menyusui, pasien jadi atau apa, tempatnya, mungkin. Harus ada kulkas, harus ada ini Kalau kulkas untuk apa itu? untuk menyimpan ini. nasinya, Pak. Oh, menyimpan nasi. Di sana juga ada petugas yang sedang menyusui juga kan bisa. Pasien sendiri juga bisa. Karena 24 jam Iya. jadi kita siapkan. Jadi apa menyusuinya itu nggak kemana-mana Pak. Nah, ini Pak sudah disiapkan. Iya sudah disiapkan. Ini spanya ini ya. Balik dari spa ya Pak ya? Sudah di spa. Jadi dia ini, Pak. Sebelah Di sini, Pak, di Bapak. Nah, biar relax babynya di spa di sini ya. pijat-pijat. Nah, iya Pak, di sini pijat-pijat ini ada untuk berenangnya Pak. Baru ada ini Iya, baru kita yang berenangnya. punya Bapak. Iya, jadi nanti air di ini dia bisa Oh, gitu. Iya, Keren ya Pak. Proses Amin. pengerjaannya. Baru beban mungkin. Oh, baru beber. Siap. Punya baby spa. Terima kasih. Kita ke UGD boleh, UGD sebentar Bapak. ke UGD. Layanan vital. Coba. Ini UGD. UGD-nya Pak. Oh, UGD Jadi ini. UGD yang ada di Puskesmas Bogor ini. Terus yang Pak? Nah ini komandan regunya Pak. Nah, petugas-petugasnya 24 jam sih ini. Ciceria, PSC, aplikasinya ya. kita Di sini. digitalisasi.
Jadi pada saat kita mau melaksanakan dari puskesmas Beber ini mau ada rujukan Pak, mungkin terkait berkaitan dengan kasusnya atau SDM-nya, kita menggunakan fasilitas Siceria. Siceria. Begitu. Apa itu? Ceria supaya masyarakat tahu. Iya, sistem informasi Cepat. tanggap masyarakat. Jadi si ceria ini nanti akan menghubungi rumah sakit yang akan dituju, begitu. Ketersediaan tempat tidur tadi yang Bapak sampaikan, itu. Jadi rumah sakit itu puskesmas itu tidak usah muter-muter lagi Pak mencari rumah sakit. Dia terkoneksi gitu ya? Terkoneksi, ya. Bednya nanti ada berapa di rumah sakit A gitu. Nah, nanti kita sudah bisa. Wah, jadi semakin mudah gitu ya. Semakin mudah dengan Cepet juga loh Pak. Public Service Center. Keliling rumah sakit dulu. Dari satu rumah sakit. Jadi udah langsung dengan. Tapi kalau sekarang pakai aplikasi sudah terkonek ya. Iya, terkoneksi. Kalau di sana Dengan rumah sakit Kuningan juga ya. Kita buka. Oh ini ada rumah sakit. Iya, sudah MOU ini udah. Kalau dengan Liga Jati Kemarin kita minta buka semua. kita selalu connect dengan Liga Jati Pak. Kalau Keunggulan ada gubernur yang buka tahu semua kita rumah dipanggil sakit. sama Liga Jati untuk memberi rujukan. Iya. Iya. Apalagi yang kurang nih Bapak di sini Pak? Mumpung ada Pak Bupati di sini, ada Ibu Nenek juga. Untuknya pelengkapan sarana prasarana alkes mungkin untuk lebih perbaharui Iya, sesuai mungkin dengan seperti itu. Ya paling seperti itu berkala. Kita mau kemana ini Pak? Ke basement Ibu. Ya. Ada Tempat kegiatan parenting, kegiatan remaja, penyuluhan kantin Germas di sini yang herbal, tambahan herbal, iya, untuk sosialisasi SIMKes, aplikasi digitalisasinya. Acara ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Ini sudah bisa diakses di semua sekolah. Jadi kalau 400 sekolah, Pak. 400 sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. jadi yang sekolah-sekolah yang sudah di ini bisa diakses. Bisa diakses. Nanti yang saat ini sedang diinput atau dimasukkan oleh sekolah, kita bisa melihat. Baru 400 ini Dok. 400 sekolah. Kemudian nanti sisanya bagaimana itu? Ya mudah-mudahan ya Pak Bupati ya bisa disupport gitu, sehingga tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati bahwa di tahun 2045 sesuai dengan pusat ya Pak ya, bahwa Kabupaten Cirebon itu akan mencetak SDM yang unggul ya Pak ya, yang generasi emas. Sisanya berapa sih Dok? Untuk yang sekolah-sekolah yang belum? Masih banyak. Masih banyak. Tentunya kita bertahap. Oh, oke. Maksudnya ini terobosan juga nih ya, untuk wilayah Kabupaten Cirebon, Pak Bupati ya, untuk digitalisasi dalam bidang kesehatan, pendataan, lebih cepat. Kemudian juga ini prosesnya jadi tidak memakan waktu lama ya. Dan tinggal bagaimana sekarang tanggapan masyarakat ya. Kami berharap masyarakat dengan adanya program yang gini yang bagus, masyarakat juga mengikuti, jadi supaya dia akan terpantau ya. Ya masyarakat pun jangan takut kalau anaknya punya penyakit, ya tetap aja supaya didata supaya kita terlayani ya. Ini termasuk bisa juga untuk mendapatkan layanan jaminan kesehatan gitu Dok. Untuk data-data misalkan ada anak yang terdiagnosa kesehatannya
cukup parah gitu. Bisa. Kalau ternyata memang menderita penyakit yang sifatnya kronis seperti itu dan termasuk memang keluarga yang kurang mampu gitu ya Pak, tentunya nanti akan difasilitasi oleh Pemda untuk menjadi kepesertaan jaminan kesehatan. Begitu ya. Iya. Baik. Untuk selanjutnya nih dari Dinas Kesehatan, apa itu dong? Nah, ini kita Pak Bupati bahwa Kabupaten Cirebon itu sudah mendapatkan juara pertama. Juara pertama dalam hal penghargaan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon tanggal 14 Februari ini. Alhamdulillah ini Kabupaten Cirebon ini dapat karton. Cirebon karton. Ini tingkat Dapat Provinsi Jawa penghargaan Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat memberikan penghargaan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon atas keberhasilannya peringkat ke-1. Peringkat ke-1 luar biasa keberhasilannya ya. Semoga bisa diikuti di tempat lainnya nih. Mudah-mudahan. Tahun 2021 ini ya? Iya, tahun 22. Oh 2022 Pak? Oh baru ya? Baru. Wow, luar biasa nih pemirsa Baru di sini ini. ya. Oke, ini dari tadi kita sudah membicarakan tentang terobosan dalam bidang kesehatan ya, program-program dari pemerintah daerah juga ya Pak Bupati ya, dengan Dinas Kesehatan, terus juga dari Puskesmas ya, berkaitan juga untuk pelayanan kesehatan dari masyarakat. Nah, harapan kedepannya bagaimana sih dari Dinas Kesehatan dulu Pak? Ya, tentunya bahwa untuk masyarakat Kabupaten Cirebon, fasilitas yang sudah disediakan oleh pemerintah daerah, gitu, baik puskesmas pembantu, jaringan-jaringannya, atau posyandu, gitu ya, atau fasilitas yang kita sudah siapkan di sekolah juga, itu tentunya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga masyarakat itu bisa terpantau kesehatannya. Sehingga Kabupaten Cirebon ini Pak Bupati bisa mencetak generasi emas ya Pak. Generasi emas. Tapi itu nanti ke Pak Camat. Pak Camat ini di Beber ini ada puskesmas yang segini bagusnya ya. Kami minta Pak Camat kepada Pak Kubunya, para Kubu dan masyarakatnya diinformasikan bahwa masyarakat harus mendaftarkan anak-anak sekolah atau untuk pelayanan untuk mengecek kesehatannya dan supaya di sumber ini masyarakatnya dari anak-anak bahkan dari pelayanan dari tingkat balita sampai dewasa ada Terpantau terus ya Pak Bupati ya. dan di sini pelayanan 24 jam. Jadi kalau ada masalah yang melahirkan atau apa permasalahan kesehatan cepat datang di sini 24 jam ini Pak Camat, nanti dikasih tahu aja yang lain. Di Kabupaten Cirebon berapa Bu puskesmas yang 24 jam? Kita dari 60 puskesmas ada 11 dengan tempat perawatan dan 35 puskesmas mampu konet. Konet juga 24 jam. 24 jam juga. Oke. Dari Bapak sendiri Pak, kita mau tahu Pak kedepannya bagaimana nih harapannya untuk puskesmas Beber sendiri Pak dengan terobosan yang ada, apalagi sih harapan-harapan Bapak kedepannya nih Pak Herian? Kami Puskesmas Beber dengan teman-teman karyawan di sini punya obsesif untuk lebih prima lagi ke depan, dapat melayani masyarakat, mereka dapat dilayani sepenuhnya dengan prima, dan itu sampai hari ini sudah insya Allah tercapai. Ramah anak nasional, juara nasional, penilaian prestasi kinerja terbaik se-Kabupaten Cirebon, seprovinsi, penilaian kinerja puskesmas provinsi dan masuk ke nasional. Jadi kami insya Allah tidak akan kesulitan banyak untuk lebih prima lagi dalam melayani kesehatan kepada masyarakat. Mungkin begitu Pak Bupati, insya Allah kami siap melaksanakan. Dari Pak Camat, Pak Bupati juga nih ya, untuk bisa lebih prima lagi nih Pak Bupati. Oke Pak Bupati sendiri Pak, dengan melihat kita langsung ya Pak ya, Puskesmas Beber banyak fasilitas yang sangat mendukung. Ini bisa jadi rujukan untuk rumah sakit tipe D. Bagaimana Pak? Bangga pasti ya Pak? Ya saya sangat senang kalau memang ini nanti ditingkatkan ke tipe D karena pelayanan masyarakat kan lebih maksimal lagi, dan ini juga nanti bisa pengembangan kalau menjadi rumah sakit tipe D. Oke, kita menjaga kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon ya Pak ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Vaksinasinya jangan lupa ya Dok ya. Iya. Oke Pak Bupati,
Ada yang sampaikan lagi pada masyarakat Kabupaten Cirebon ini? Ya. Pak? Saya dengan para kepala dinas dan Puskesmas Pasaman, dan di sini kita lagi mengadakan kunjungan di Puskesmas Beber ini, karena kami tadi setelah kita berbincang di sana di pendopo tentang program dari kesehatan, dan kami mengecek keadaan di Puskesmas Beber, dan alhamdulillah ternyata Puskesmas Beber ini sangat bagus, dan kami minta nanti kepada Dinkes ini rumah sakit yang 11 itu menjadi seperti yang ada di Beber dan yang lainnya Menyusul itu juga menyusul. Karena di kita ada 60 ya, 60 puskesmas, kita baru 11. Nah yang lainnya bisa ditingkatkan lagi, dan kita nanti pelayanan terhadap masyarakat tentunya bagus, dan nanti masyarakat itu juga nanti pada sehat. Ini sebagai bentuk perhatian juga dari pemerintah daerah Pak ya, terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Cirebon. Baiklah, kalau gitu terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendukung, sudah mensupport, dan pastinya tetap jaga kesehatan ya Bapak-bapak dan Ibu semua ya Pak ya. Kita harus akhiri untuk Cirebon Terasi dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Cirebon. Tetap jaga kesehatan kita, sampai jumpa. Sampai ketemu di episode berikut. Assalamualaikum.